Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan al-ainu haq, penyakit ain itu benar adanya, dan mayoritas umat Kangjeng Nabi itu meninggalnya karena penyakit ain. Itu yang menakutkan. Jadi berhati-hatilah dengan penyakit ain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sahabat-sahabat sekalian, berjumpa lagi di program Tanya Ustadz. Kali ini kita akan membahas satu tema yang mungkin sebagian orang sudah pernah mendengar, tetapi tidak tahu apa artinya, atau sebagian orang masih tabu dengan tema ini. Alhamdulillah kita sudah bersama Ustadz Sapria Muhammad. Insya Allah kita akan membahas tentang tema yaitu ain. Sebenarnya apa sih sebenarnya ain ini ya? Saya sebagai pembawa acara juga masih belum bisa menjawab. Ketika ada orang yang bertanya, ain itu apa? Kira-kira apa itu ain? Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Kang Arga, kalau dengar ain ingat apa? Huruf hijaiyah ya? Ain, ghin. Atau yang kedua, kita ingat pas belajar bahasa Arab. Bahasa Arab, ya. Ainun, mata. Benar. Udunun, telinga, anfun, hidung. Nah, jadi kalau dari segi bahasa, Kang Arga, ain itu mata. 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 Karena memang nanti kalau dari definisi istilah itu, penyakit ain itu adalah penyakit yang bersumber dari mata. Dari mata. Berarti komponen hurufnya memang ain. Ain, ya, nun. Nun. Ya. Bukan pakai alif, Ustaz ya? Bukan. Ain, okay. Ainun. Jadi ada ain, ada ma'in. Ada ain, ada ma'in. Kalau ain itu orang yang menularkan penyakit ainnya. Kalau ma'in orang yang terkenanya. Yang terkena. Jadi nanti ma'in itu seperti virus corona. Ada orang misalnya, jangan saya, ada orang dalam dirinya itu ada virus corona atau omikron. Nah itu kan nularnya lewat apa? Droplet ya, lewat mulut. Nah kalau ain itu dari mata. Wah. Nah, ini yang rada susah itu. Soalnya kan kalau mulut bisa pakai masker. Iya benar. Kalau mata mah masker. Pakai kacamata itu mah tetap tembus ya. Jadi karena kalau kita melihat penyakit itu kan ada yang medis, ada yang non medis ya. Ain itu ada yang medis? Bukan, penyakit secara umum. Oh, secara umum ada yang medis, ada yang non-medis. Nah, penyakit ain itu adalah penyakit yang non-medis. Penyakit ain itu adalah penyakit non-medis? Jadi ada orang yang dia itu terkena penyakit ain. Terkadang ketika diperiksa ke dokter itu di general check up nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa? Nah, itu diantaranya ciri penyakit ain. Kan non medis itu nanti ada yang penyakit disebabkan karena ain, ada yang disebabkan karena sihir. Nah itu non medis itu yang susah diprediksi, susah diperiksa gitu kan, dan obatnya pun kadang bukan dengan obat-obat seperti yang ada di apotek, bukan. Sebentar, saya jadi penasaran apa ya. Yang penasaran? Ain itu sebenarnya datang dari diri kita sendiri atau dari orang lain? Nah bisa dari diri sendiri, bisa jadi dari orang lain. Nah, sekarang kita akan lihat runutan nanya. Jadi yang pertama, yang namanya ain itu adalah penyakit yang bisa menimpa tubuh, yang bisa menimpa benda, yang bisa menimpa rumah tangga, yang bisa menimpa pekerjaan. Ada orang yang kalau terkena penyakit ain dari sehat bisa jadi sakit. Sehat menjadi sakit. Barang dari bagus jadi rusak. Rumah tangga dari harmonis menjadi bercerai. Perusahaan yang asalnya maju menjadi bangkrut. Itu diantara penyebabnya adalah penyakit ain. Penyakit ain. Berdampak segitu luas ya? Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan al-ainu haq, penyakit ain itu benar adanya, dan mayoritas umat Kangjeng Nabi itu meninggalnya karena penyakit ain. Itu yang menakutkan. Jadi berhati-hatilah dengan penyakit ain ini. Satu, jadi ada penyakit itu yang disebut dengan penyakit ain. Lalu dari mana sumbernya ini penyakit ain itu? Penyakit ain itu jadi kronologisnya seperti ini, Kang Arga. Hati ada penyakit yang disebut dengan penyakit hasad. Hasad. Makanya dalam surah Al-Falaq ada wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, kita berlindung dari itu. Kenapa? Karena bahayanya hati dari orang-orang yang hasad. Orang yang hasad itu tiap lihat orang punya kelebihan, punya nikmat, dia tuh mau.
Ya. Jadi tiap ada orang nikah dia mau nikah, tiap ada orang dapat uang banyak dia mau. Ditambah dia itu nggak suka sama orang yang dapat nikmat itu. Kalau istilah lainnya karena sifat kancil Ustaz ya. Apa itu? Sifat apa? Susah lihat orang senang, itu senang lihat orang SMS ya. Ya. Gitu, SMS susah lihat orang lain senang. Nah, sifat dalam hati hasad. Ya. Hasad saking menggebu, naik ke mata. Mata memandang orang. Nah, itu yang bisa menimbulkan penyakit ain kepada orang lain. Dan penyakit ain itu biasanya muncul dari dua. Nggak senang terhadap nikmat orang. Atau yang kedua, memuji tanpa membawa asmanya Allah. Berarti secara umum, ain itu penyakit hasad gitu, Ustaz? Ya, berasal dari penyakit hasad. Oh, iya. Jadi, hati-hati Kang Arga, dalam diri kita khawatir ada penyakit ain loh. Kalau kita tiap lihat orang bawaannya mau aja. Lihat orang, mohon maaf ya, kita lagi jalan, badannya itu sterek, waduh saya ingin kayak gitu. Lihat wajahnya glowing, aduh lihat opa-opa, waduh kayak wajah Korea gitu kan, ingin kayak gitu. Makin banyak sifat hasad dalam diri kita, khawatir menimbulkan ain, dan ketika kita melihat memuji sesuatu, ini ainnya ke orang lain. Iya. Ada ini, kisah menarik, Kang Arga. Kisah menarik. Ada seorang ayah, itu melihat anaknya keluar WC habis mandi. Lalu si ayah ini muji anaknya tanpa menyebut asma Allah. Ih, anak ayah ya cantiknya gitu. Tanpa menyebut alhamdulillah, tanpa menyebut masya Allah. Itu ketika ayahnya berangkat kerja, itu tiba-tiba istrinya telepon, "Ayah, ini si Ade demam tinggi." Pulang. Pas ketika pulang, demam tuh bener, diperiksa ke dokter. Dia itu di scanning nggak ada apa-apa. Gitu kan? Akhirnya beli vitamin dan lain sebagainya, pulang ke rumah reda. Nah, berangkat lagi tuh. Pas berangkat ditelepon lagi. "Ayah, ini anak kita demamnya tinggi lagi." Pas perjalanan pulang bingung si ayahnya, "Ini anak saya kenapa?" Lalu minta petunjuk, "Ya Allah, ini anak saya kenapa?" Lalu keingetan bahwa si ayah ini telah memuji anaknya tanpa menyebut asma Allah. Maka si ayah ini langsung pulang karena ayah ini udah tahu bahwa di antara penyakit. Obat dari penyakit ain itu adalah yang mujinya itu berwudu. Kemudian air wudunya ditampung, kemudian ini dibasuhkan kepada anaknya. Kemudian si ayah ini berwudu, kemudian ditampung misalnya di baskom, kemudian dimandikan kepada anaknya, tempo 15 menit sembuh dan main lagi keluar. Bisa kayak gitu. Maka berhati-hati Kang Arga ya. Jadi ketika kita mencintai sesuatu, memuji sesuatu tanpa menyebut asmanya Allah, itu bisa menimpakan musibah bagi orang atau benda yang kita puji. Nah, orang yang hasad kepada kita itu bisa menimbulkan penyakit terhadap diri kita, bisa menimbulkan musibah pada barang-barang kita, bisa menimbulkan permasalahan pada keluarga kita. Berhati-hatilah, itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika akan memuji sesuatu, bawalah asma Allah. Semoga kita terhindar dari segala penyakit zahir dan penyakit batin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Gitu. Oke, baiklah teman-teman sekalian, itulah sekilas tentang penyakit ain yang mungkin banyak tidak kita sadari, tapi itu merupakan salah satu penyebab kehancuran kita. Sekian mungkin pertemuan kali ini di program Tanya Ustadz. Terima kasih atas perhatiannya. Bertemu lagi di program Tanya Ustadz selanjutnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Masya Allah. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.